61. Joanna masih terdiam mematung menatap jalanan yang ramai dengan beragam kendaraan yang melintas. "Kita pulang," ajak Elang lagi sambil meraih tangan Joanna. Dengan cepat Joanna menepiskan tangannya. "Elang, sebaiknya kita putus," ucap Joanna sambil melangkah pergi meninggalkan Elang. Elang terdiam mendengar perkataan Joanna. Matanya terus memandangi kepergian Joanna tanpa mengejarnya lagi. Elang hampir tidak percaya jika Joanna akan tega meminta putus darinya. "Jo, aku melakukan ini karena aku sangat menyayangimu," ujar Elang sambil menghapus air mata yang terus berjatuhan dari ujung matanya. Ring. Satu pesan masuk melalui ponsel Elang. Elang segera melihatnya. "Miranda, bagaimana sudah kamu cek kelakuan pacarmu? Menunggu lelaki lain di rumah sakit tanpa memberitahumu." Klik. Elang menutup layar handphonenya. Pesan dari Miranda tidak lagi ia balas. Hatinya merasa kacau. Elang menghela napas berat. "Miranda benar, Joanna tidak seperti yang aku pikir, dan sampai saat ini aku tidak mengenal Joanna dengan baik, sekalipun dia adalah pacarku," ujar Elang dalam hatinya. Beberapa jam yang lalu Elang menerima pesan dari Miranda. Jika Joanna pergi lagi setelah Elang mengantarkannya pulang. Awalnya Elang tidak menggubrisnya karena sangat percaya pada Joanna, namun setelah Miranda mengirimkan foto Joanna ketika berjalan memasuki rumah sakit, Elang langsung seketika menemui Joanna, sesuai rumah sakit yang diberitahukan Miranda melalui pesannya. Sampai saat ini Elang tidak tahu dari mana Miranda mendapatkan informasi tentang Joanna. Dia tak ingin menanyakan hal itu, karena Elang tidak mau berkomunikasi terlalu sering dengan Miranda. Malam itu Elang tidak pulang ke rumah, dia mengunjungi nightclub untuk menghilangkan semua pikiran kalutnya. Sudah lama Elang tidak ke tempat itu, terakhir dia ke sana semasa kuliah bersama teman-temannya. Malam ini Elang berniat untuk minum sepuasnya, dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah itu. Elang telah duduk di depan meja bartender, ia tidak peduli dengan ramainya orang-orang yang ada di dalam nightclub tersebut. Malam itu Elang hanya ingin menghilangkan kesedihan dan kekacauan hidup yang harus ia alami beberapa kali. "Mau coba minuman racikanku, Mas?" tawar seorang bartender. "Boleh," jawab Elang spontan. Lelaki yang berprofesi sebagai bartender itu hanya tersenyum lalu menuangkan minuman ke dalam gelas kosong di hadapannya. Seketika Elang meneguk minuman itu hingga kosong tak tersisa. "Tambah," pinta Elang. Bartender itu kembali tersenyum lalu menambahkan lagi minuman ke dalam gelas yang masih digenggam oleh Elang. Setelah Elang mulai merancau, bartender itu terlihat ragu untuk kembali menuangkan minuman yang terus Elang minta hingga beberapa gelas. "Cepat tambah," bentak Elang pada bartender yang enggan mengisi gelas yang disodorkannya. "Sudah ya, Mas. Mas sudah menghabiskan beberapa gelas," ujar bartender dengan ragu-ragu. "Heh, uangku banyak, aku bisa membeli semua minumanmu. Bahkan kamu pun bisa aku beli, paham?" rancau Elang dengan mata teler melihat sekelilingnya, tangannya menunjuk kemana-mana. Dir semakin lincah menari-nari dan memainkan musik yang menggemparkan nightclub tersebut. Muda-mudi semakin memadati tempat tersebut, seiring waktu yang semakin larut. Setelah Elang merancau dan berteriak-teriak di depan bartender, kepalanya terkulai lemas di atas meja, kesadarannya mulai menghilang. "Mabuk kau sendiri, bagaimana dia pulang?" ujar bartender sambil mengambil gelas yang tergeletak di samping Elang. Grek, grek, getaran handphone terdengar di samping Elang. Bartender itu segera menolehnya, dia berharap ada seseorang yang menghubungi Elang. Bartender itu segera mengambil handphone Elang yang tergeletak di sampingnya. "Maaf ya, Mas, saya lancang mengangkat teleponnya," ucap bartender pada Elang yang sudah tidak sadarkan diri. "Halo, Elang, kamu di mana?" tanya Meisara. "Heh, kamu di mana? Berisik amat, jangan bilang kamu pergi," sambung Meisara. "Bak," panggil seorang bartender. "Kamu siapa?" Suara Meisara terdengar meninggi, dia tidak mengenali suara yang sekarang menjawab teleponnya. "Saya bartender, Mbak. Masnya mabuk di nightclub tempat saya bekerja." Apa yang Elang lakukan di sana? Jika kakek dan orang tuanya tahu bisa digantung dia," gerutu Meisara. "Bak, bisa jemput sekarang, soalnya saya bingung harus menghubungi siapa." "Baik, Mas, nightclub mana? Nanti saya ke sana." "Black Club, Mbak." "Oke Mas, tolong jagain Elang dulu ya, Mas. Sebentar lagi saya ke sana." Meisara menutup teleponnya, sambil menghempaskan napasnya dengan kasar. Meisara baru saja sampai di rumah dari acara pertunangannya.
Dia menghubungi Elang berniat untuk memarahinya. Karena Meisara tidak melihat Elang di acara pertunangannya, Meisara pikir Elang tidak datang. Dasar, kenapa lagi dia, menyusahkan saja. Semua orang datang ke acara pertunanganku, dia malah mabok, gerutu Meisara dengan jengkel. Dia menarik napas panjang lalu melihat jam yang terpampang di dinding kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Meisara bingung bagaimana dia pergi untuk menjemput Elang. Dia harus membangunkan Pak Im sopirnya. Bagaimana jika kedua orang tuanya bangun? Meisara harus menjelaskan apa kepada mereka. Dia tak mungkin menjelaskan jika Elang sedang mabuk di nightclub. Meisara kembali menarik napas dalam. Dia mencoba menelepon seseorang. Halo, Joe. Kamu belum tidur? Belum, Mei. Kenapa? Suara Joanna terdengar pelan. Kamu kenapa, Joe? Aku gak apa-apa, Mei. Ada apa, Mei? Tumben telepon malam-malam. Tanya Joanna dengan suara tidak semangat. Aku mau minta tolong, Joe. Suara Meisara memelas. Minta tolong apa? Elang mabuk berat, dia ada Black Club sekarang. Kamu bisa jemput. Mabuk? Iya. Untung saja tadi aku meneleponnya. Tadi bartendernya yang angkat, aku tidak habis pikir. Apa yang ada di pikiran Elang? Selalu menyusahkan saja, pantas saja dia selalu dianggap tidak berguna oleh keluarganya, gerutu Meisara dengan kesal. Dia tidak seperti itu, janganlah kamu memojokkannya dengan ikut menyebutnya tidak berguna. Kamu tidak usah khawatir, aku akan menjemputnya. Telepon terputus. Joe, panggil Meisara. Lo, Joanna kenapa? Gumam Meisara sambil menyimpan ponselnya. Joanna sedang marah pada Elang, namun dia merasa sakit hati jika Elang terus direndahkan oleh keluarganya. Joanna tahu betul bagaimana rapuh dan sedihnya Elang, ketika keberadaannya tidak dianggap berguna oleh keluarganya. Joanna segera berlari keluar dari kontrakannya, berjalan cepat menuju jalan raya. Joanna pun merasa tidak tenang setelah dia meminta putus pada Elang. Dia sangat emosi dan tidak bisa mengontrol perkataannya ketika itu. Jalanan sudah mulai sepi, Joanna berlari menuju minimarket yang beroperasi 24 jam. Biasanya ada beberapa taksi yang mangkal di sana. Joanna harus berjalan setengah jam untuk sampai di sana. Namun Joanna bisa sampai di sana hanya dengan hitungan menit, karena menempuhnya dengan berlari. Joanna bisa bernapas lega ketika taksi yang dia cari ada di sana. Tak menunggu waktu lama, dia segera meminta salah satu sopir taksi untuk mengantarnya menuju Black Club. Bersambung 62. Taksi yang ditumpangi Joanna sudah sampai di Black Club. Joanna langsung menuju ke dalam klub yang dibanjiri dengan orang-orang yang menghabiskan malam mereka di nightclub tersebut. Joanna mengedarkan pandangannya mencari Elang di sana. Alunan lagu dan pancaran lampu yang meliuk-liuk memutari ruangan klub tersebut, tak Joanna hiraukan. Matanya tertuju pada laki-laki yang duduk dengan kepala yang sudah tergeletak di atas meja. Joanna segera menghampiri lelaki tersebut yang tak lain adalah Elang. "Mbak, yang mau jemput Mas ini, ya?" tanya bartender yang menunjuk Elang. Rancauan kecil masih terdengar di mulut Elang, dengan mata tertutup. "Iya, Mas," jawab Joanna sambil berusaha membangunkan tubuh Elang. "Ini handphonenya, Mbak." Bartender itu menyerahkan handphone Elang pada Joanna. "Terima kasih, Mas," balas Joanna. Bartender itu hanya menganggukkan sedikit kepalanya. "Kuat gak, Mbak?" tanya bartender itu ragu. Ia tidak yakin Joanna bisa mengangkat tubuh Elang yang berat dan tingginya lebih dari Joanna. "Bisa, Pak," tegas Joanna. Bartender itu hanya mengangguk ragu sambil melihat Joanna yang memapah Elang tanpa kewalahan sama sekali. Dia menggandeng tangan Elang dengan kuat menuju parkiran nightclub. Joanna meraba jaket Elang untuk mencari kunci mobilnya. Tak butuh waktu lama dia sudah berhasil mengambilnya dari saku jaket sebelah kirinya. Joanna membantu Elang untuk masuk ke dalam mobilnya. Beberapa kali Elang menepiskan tangan Joanna sambil berbicara tidak karuan. Dengan susah payah Joanna akhirnya berhasil mendudukkan Elang di tempat duduk bagian depan mobilnya. Joanna sedikit menurunkan sandaran kursi setengah tertidur, agar Elang merasa nyaman tidur di sana. Joanna memasuki mobil untuk mengemudikan mobilnya. Ia menoleh Elang ketika mendengar Elang menangis dengan mata terpejam. Gumaman kecil terdengar jelas keluar dari mulutnya. "Kamu tega meninggalkan aku, Joanna. Padahal aku sangat menyayangimu," rancau Elang diiringi dengan tangisan yang memilukan. Joanna terdiam, tatapannya terfokus pada Elang yang masih tertidur tidak sadar dengan sekelilingnya. "Aku tidak mau sendiri, Joanna," rancaunya lagi.
Joanna mendekatkan wajahnya menatap Elang lebih dekat, melihat lelaki yang kini sedang terpuruk dan terlihat menyedihkan. Harusnya kamu tidak seperti ini, ucap Joanna pelan. Elang, aku mengkhawatirkanmu, tolong janganlah seperti ini, maaf jika aku keterlaluan, ucap Joanna dengan penuh penyesalan. Elang hanya menggeleng-geleng tidak sadar. Perlahan tubuhnya mulai tenang, dengkuran kecil terdengar halus keluar dari mulutnya. Joanna segera memakaikan sabuk pengaman pada tubuh Elang, agar ia bisa aman saat Joanna menyetir nanti. Setelah semua selesai, Joanna melajukan mobilnya meninggalkan nightclub. Dia masih bingung kemana akan membawa Elang malam itu. Jika Joanna membawa Elang ke Red Hotel, pasti semua pegawai hotel akan tahu jika Elang mabuk malam itu dan pastinya akan membawa masalah untuk Elang. Apalagi Red Hotel saat ini sudah dalam pengawasan Rangga, kakaknya. Joanna tak mungkin membawa Elang ke kontrakannya, dia takut orang akan salah paham dan mengira Joanna membawa lelaki masuk tanpa ada ikatan pernikahan, apalagi kontrakannya berdempetan dengan kontrakan yang lainnya. Joanna menepikan mobilnya di pinggiran jalan raya yang sudah mulai sepi, hanya beberapa mobil yang melintas. Joanna melihat jam pada layar handphonenya, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kita akan kemana malam ini? Gumam Joanna sambil menoleh Elang yang masih tertidur nyenyak di kursinya. Joanna melihat lurus jalanan, memikirkan kemana akan membawa Elang malam itu. Joanna kembali melajukan mobilnya dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dia berencana membawa Elang ke pantai, tempat yang ia rasa aman. Joanna menepikan mobilnya di pinggiran pantai yang biasa ia kunjungi. Berjam-jam perjalanan membuat mata Joanna tak sanggup untuk menahan rasa kantuknya. Ditambah rasa lelah yang menyerang tubuhnya, sudah beberapa hari ini Joanna tidak bisa beristirahat dengan tenang. Joanna menurunkan tempat duduknya, agar ia bisa merebahkan tubuhnya sedikit lebih nyaman. Ia menoleh Elang yang masih tertidur tanpa bergerak sama sekali. Perlahan Joanna memejamkan kedua matanya. Joanna mengerjapkan matanya, ketika sinar matahari menerobos masuk melalui kaca mobil di depannya. Matahari mulai menyoroti wajahnya. Joanna membuka matanya perlahan. Dia tersentak ketika mendapati Elang yang sudah tidak ada lagi di sampingnya. Dia segera mengedarkan pandangannya keluar kaca mobil, mencari keberadaan Elang. Joanna segera turun dari dalam mobil ketika pandangannya tidak berhasil menemukan keberadaan Elang. Joanna berjalan menelusuri pantai, dia berharap Elang ada di sana, melihat pemandangan pantai ketika pagi hari. Namun perkiraan Joanna salah, dia tidak menemukan Elang di sana. Kamu di mana, Elang? Gumam Joanna dengan panik. Joanna segera pergi mencari Elang ke tempat lain. Beberapa tempat dia kunjungi, termasuk tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian pengunjung pantai tersebut. Langkahnya terhenti ketika mendapati Elang yang sedang memandangi banyak gembok yang menempel di depannya. Ratusan bahkan jutaan gembok terpajang di sana. Elang masih memandangi gembok itu dengan fokus. Kamu di sini? Tanya Joanna sambil berdiri di belakang Elang. Tenang saja. Aku tidak akan bunuh diri lagi, balas Elang tanpa menoleh Joanna di belakangnya. Joanna terdiam sambil memandangi punggung Elang tanpa bicara apapun lagi. Aku ingin melepas gembok yang aku tempel waktu itu, ucap Elang lagi. Gembok. Joanna berjalan menghampiri Elang lalu berdiri di sampingnya. Aku yang menempelnya sebelum aku berangkat ke Amerika, aku berharap kita akan tetap bersama dan berjodoh. Namun aku salah. Kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, ucap Elang sambil tertunduk. Jadi kamu menempelkan gembok itu? Iya, jawab Elang pelan. Aku minta maaf, ucap Joanna. Untuk apa? Tanya Elang dengan suara datar. Bukannya kamu ingin putus dari aku? Sambung Elang. Joanna hanya terdiam sambil menoleh Elang dengan perasaan bersalah. Jangan pernah lakukan ini lagi, Joanna. Tolong jangan pernah pedulikan aku lagi. Aku sangat khawatir, tolong jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Elang, pinta Joanna sambil melihat tajam pada Elang. Khawatir? Tanya Elang sambil tersenyum ketus. Tolong menjauhlah jika kamu ingin berpisah dari aku, jangan buat aku bingung, ujar Elang sambil membalikkan badannya, lalu berjalan meninggalkan Joanna. Joanna terdiam, pikirannya tidak menentu, Elang benar-benar marah kepadanya. Namun Joanna merasa tidak rela jika Elang marah dan tidak peduli kepadanya. Joanna ikut membalikkan badannya lalu berlari mengejar Elang yang sudah berjalan hingga ia berhenti di depan pantai, sambil melihat gulungan ombak yang meliuk-liuk tanpa henti. Joanna berjalan mendekat, tangannya dengan refleks memeluk Elang dari belakangnya. Aku mencintaimu,
ucap Joanna pelan. Elang masih terdiam tanpa menunjukkan respon apapun, pandangannya tetap melihat laut luas. Rasa kecewanya seakan sulit untuk ia lupakan, sekalipun Joanna sudah meminta maaf bahkan mengatakan cinta kepadanya. Bersambung 63. Aku mencintaimu, ucap Joanna pelan. Elang masih terdiam tanpa menunjukkan respon apapun, pandangannya tetap melihat lautan luas. Rasa kecewanya seakan sulit untuk ia lupakan, sekalipun Joanna sudah meminta maaf bahkan mengatakan cinta kepadanya. Aku merasa tidak mengenalimu, Jo. Walau aku berusaha mengenalmu lebih dekat, namun sampai saat ini kita bagaikan orang asing, ucap elang tiba-tiba. Joanna melepaskan pelukannya, dia berjalan ke samping elang, ikut memandangi ombak yang masih menggulung tinggi di lautan lepas. Maaf, aku sudah terbiasa hidup sendiri, menghadapi masalahku sendiri tanpa aku bagi pada orang lain. Aku mempercayaimu tapi aku butuh waktu untuk lebih terbuka sepenuhnya, ujar Joanna datar. Siapa lelaki di rumah sakit itu? Tanya elang sambil menoleh Joanna dengan pandangan tidak suka. Dia Gali, lelaki yang aku temui di jalanan ketika dipukuli oleh para penagih hutang. Dia juga yang membantuku mendapatkan pekerjaan, jawab Joanna. Dipukuli? Iya, karena dia tidak bisa melunasi hutangnya, sama seperti aku waktu itu, hidup sendiri dengan menanggung hutang yang jumlahnya tidak sedikit. Lalu kenapa lelaki itu di rumah sakit? Jangan bilang kamu perhatian dan menyukainya, selidik elang dengan kesal. Joanna menyeringai tipis. Tipeku bukan berondong seperti dia, aku hanya kasihan melihatnya, ujar Joanna sambil mendudukkan dirinya di atas pasir pantai. Elang memandangi Joanna yang masih melihat lurus ombak di depannya. Apa aku salah? Terlalu mencurigainya berlebihan, batin elang. Tapi sampai kapan kamu akan terus memperdulikan orang lain seperti ini, Jo? Di luaran sana masih banyak orang yang berhutang, dan kamu tidak bisa bersikap seperti ini terus, protes elang sambil ikut duduk di samping Joanna. Joanna menghela napas berat, lalu menoleh elang di sampingnya. Biarkan aku membantunya sekali ini saja, pinta Joanna sambil menatap dalam mata elang. Aku akan membantunya tapi dengan syarat, menikahlah denganku, balas elang dengan serius. Menikah? Joanna membulatkan matanya. Aku akan membayar lunas hutangnya, tapi aku ingin kita segera menikah, Joanna. Secepat ini, Joanna terlihat bimbang, dia belum siap untuk menikah tergesa-gesa sekalipun dengan elang. Jika kita menikah, kita akan lebih dekat dan kamu akan lebih bisa terbuka dan percaya kepadaku, ucap elang dengan penuh harap. Joanna kembali mengalihkan pandangannya, melihat lurus ke depan dengan pikiran yang tidak menentu. Tapi bagaimana dengan keluargamu, apakah mereka akan menerimaku? Tanya Joanna sambil tertunduk. Jika mereka tidak merestui hubungan kita, aku akan tetap menikahimu, tegas elang. Tidak, tegas Joanna. Kenapa? Kamu tidak mau hidup susah denganku? Tanya elang dengan kecurigaannya. Menikah itu bukan permainan, kita menjalaninya seumur hidup. Aku ingin semua keluarga merestuinya, baru kita akan menikah, ujar Joanna sambil melihat tajam pada elang. Pengalaman orang tuanya cukup membuat Joanna trauma, menikah tanpa restu dan akhirnya tersisih dari keluarganya. Elang terdiam, dia tidak bisa membayangkan jika kakek Adam benar-benar tidak merestuinya. Bahkan mami dan papinya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku takut mereka tidak menerimamu, Jo. Aku takut terjadi apa-apa denganmu karena keluargaku, ujar elang dengan sedih. Dia tahu betul siapa kakek Adam. Dia bisa melakukan apapun untuk menjalankan kehendaknya bahkan dia bisa menghentikan apapun jika dia tidak menghendakinya. Kita belum mencoba, ujar Joanna melebarkan senyumnya. Tapi kamu harus janji, apapun yang terjadi jangan pernah meninggalkanku, Jo. Joanna mengangguk kecil, sambil berusaha tersenyum. Joanna tersentak ketika mengingat Gali, dia telah meninggalkannya semalaman di rumah sakit. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Gali koma dan tidak ada yang menunggunya di sana. Greg, getaran handphone Joanna terasa di saku celananya. Joanna segera mengambilnya, dan melihat satu pesan masuk. Barani, kamu tidak masuk kerja, Jo. Ya ampun, aku sampai lupa menghubungi Barani, ujar Joanna yang masih melihat layar handphonenya. Kenapa, Jo? Aku bolos kerja hari ini, tadi Barani mengirimkan pesan. Aku lupa menghubunginya, ujar Joanna sambil kebingungan menatap layar handphonenya. Sudahlah, Jo. Berhentilah bekerja di sana, ujar elang sambil menoleh Joanna di sampingnya.
dia masih merasa tidak tega jika Joanna harus bekerja mengantarkan paket seharian. Aku tidak mungkin bergantung padamu, Elang. Karena kita hanya sebatas pacar bukan suami istri. Baiklah, secepatnya aku akan menikahimu, aku akan berusaha mendapatkan restu dari keluargaku, ucap Elang dengan semangat. Sebaiknya kita pulang, aku akan melihat Gali di rumah sakit, kamu bisa ikut jika kamu mau, tutur Joanna berusaha terbuka pada Elang. Aku akan mengantarmu dan melihat keadaannya, ujar Elang. Joanna mengangguk sambil melebarkan senyumnya. Jo, aku minta maaf, ujar Elang sebelum beranjak dari sana. Joanna mengernyitkan alisnya menatap heran Elang di depannya. Minta maaf untuk apa? Aku sudah tidak percaya padamu, setelah ini aku akan lebih berusaha percaya padamu, Jo. Joanna hanya mengangguk kecil lalu menggandeng tangan Elang meninggalkan pantai, yang begitu banyak menyimpan kenangan manis antara mereka berdua. Biar aku yang bawa mobilnya, aku harus jadi lelaki yang bisa diandalkan bukan mengandalmu, ujar Elang sambil tersenyum. Joanna segera memberikan kunci mobil yang masih dia simpan di dalam saku celananya. Mereka sama-sama menaiki mobil dan langsung meninggalkan kawasan pantai. Mobil mereka melaju dengan cepat menuju rumah sakit untuk menjenguk Gali yang belum mereka tahu perkembangannya. Setelah hampir 2 jam, Elang telah sampai di rumah sakit yang ditujunya. Ia langsung memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit. Dia menoleh Joanna yang tertidur nyenyak di sampingnya. Kamu pasti sangat lelah, Jo. Ujar Elang sambil menatap wajah Joanna. Elang membenarkan rambut Joanna yang menutupi sebagian matanya. Pandangannya beralih pada bibir Joanna yang terlihat pink alami walau tanpa lipstik atau pelembab bibir apapun. Cantik naturalnya selalu membuat Elang tidak bosan untuk memandangnya. Kamu cantik, Joanna, bisik Elang. Kedua mata Joanna masih terpejam, sepertinya dia sangat kelelahan. Elang merapatkan bibirnya perlahan, mengecup lembu bibir Joanna. Elang, Joanna terbelalak ketika mendapati wajah Elang beradu dengan wajahnya. Bibirnya tak bisa berbicara bebas, seperti ada yang mencengkramnya. Joanna segera menghindar, menjauhkan wajahnya dari Elang. Ini parkiran rumah sakit, bagaimana jika orang melihatnya? Protes Joanna dengan risih, matanya melebar ikut memprotes tindakan Elang. Joanna segera membereskan rambut dan bajunya yang sedikit acak-acakan. Habisnya bibirmu sungguh menggoda, bisik Elang dengan nakal, sambil mengedipkan sebelah matanya. Ayo kita turun, ajak Joanna tanpa mempedulikan ucapan Elang sebelumnya. Setelah mereka turun dari dalam mobil mereka segera berjalan memasuki lorong rumah sakit, menuju ruang ICU tempat Gali dirawat. Langkah mereka terhenti di depan jendela kamar ICU, Elang dan Joanna mengedarkan pandangannya melihat keberadaan Gali. Joanna tersentak ketika mendapati tempat tidur yang ditempati Gali telah kosong. Joanna menatap Elang dengan panik. Gali tidak ada di tempat tidurnya. Bersambung. 64. Setelah mereka turun dari dalam mobil mereka segera berjalan memasuki lorong rumah sakit, menuju ruang ICU tempat Gali dirawat. Langkah mereka terhenti di depan jendela kamar ICU. Elang dan Joanna mengedarkan pandangannya melihat keberadaan Gali melalui kaca jendela. Joanna tersentak ketika mendapati tempat tidur yang ditempati Gali telah kosong. Joanna menatap Elang dengan panik. Gali tidak ada di tempat tidurnya. Elang menoleh Joanna yang terlihat kebingungan. Coba tanyakan pada perawat yang berjaga di ruangan ICU. Tunjuk Elang pada ruangan perawat yang ada di samping ruang ICU. Joanna mengangguk lalu berjalan mendekati ruang perawat ICU tersebut. Permisi, suster, pasien bernama Gali yang semalam ada di ruang ICU kemana? Ya. Tanya Joanna panik pada seorang suster di ruangan tersebut. Oh, Pak Gali ya, Bu. Tadi pagi sudah dipindahkan ke ruangan perawatan bangsal. Semalam pasien sudah sadarkan diri, jawab perawat itu dengan ramah. Joanna menarik napas lega setelah suster itu menjelaskan tentang keadaan Gali. Terima kasih, suster, ujar Joanna sambil melangkah pergi. Joanna dan Elang pergi menuju ruangan perawatan bangsal. Namun tiba-tiba Joanna terhenti dari langkahnya. Jo, kamu kenapa? Tanya Elang yang berjalan di sampingnya. Joanna menoleh Elang sambil berusaha melebarkan senyumannya. Tidak apa-apa, ayo, ujar Joanna sambil melanjutkan langkahnya. Elang kembali mengikuti langkah Joanna tanpa memperpanjang pertanyaannya. Joanna hanya mengingat kembali almarhumah mamanya jika mendengar ruangan perawatan bangsal, walaupun di rumah sakit yang berbeda. Namun, nama ruangan bangsal sangat melekat erat di ingatannya.
ketika itu, menjadi saksi perjuangannya untuk membiayai perawatan Mama Shirley melawan penyakitnya. Joanna merasa sedih jika mengingat hal itu, ia tidak bisa memberikan perawatan yang terbaik selama mamanya sakit. Langkah Joanna terhenti di ruangan perawatan bangsal, ia segera menghampiri salah satu perawat, yang bertugas di ruangan jaga kamar perawatan bangsal tersebut. "Suster, pasien atas nama Gali dirawat di ruangan mana?" "Ya," tanya Joanna sambil menatap suster di depannya. "Oh, yang baru masuk tadi pagi ya, Bu?" Perawat itu melihat papan nama pasien yang dirawat di ruangan tersebut. "Di kamar nomor 5, Bu, lurus saja. Nanti ada angka di setiap kamar," jelas perawat itu sambil menunjuk lorong yang menuju ruang perawatan Gali. Joanna hanya mengangguk pelan, lalu berjalan menelusuri lorong kamar untuk menuju ruang perawatan, tempat Gali dirawat. Elang hanya mengikuti langkah Joanna tanpa banyak bicara, hingga dia sampai di ruangan yang padat dengan pasien. Ditambah penunggu pasien yang memadati ruangan tersebut. Joanna menghela napas berat, lalu berjalan memasuki ruangan nomor 5 yang telah dijelaskan suster sebelumnya. Pandangannya beredar melihat semua tempat tidur yang ada di ruangan tersebut, untuk mencari keberadaan Gali. Joanna terdiam, ketika mendapati Gali duduk seorang diri di sebuah tempat tidur. Pandangannya kosong, seluruh wajahnya masih dipenuhi perban, tangan dan kakinya dipenuhi luka yang sebagian sudah mengering. "Itu Gali, mari kita ke sana," ajak Joanna sambil menoleh Elang di sampingnya. Elang hanya mengangguk kecil lalu berjalan bersama Joanna menuju tempat tidur Gali. "Gali," panggil Joanna sambil memegang pundaknya. Gali menoleh perlahan, kemudian beralih menatap Elang yang berada di samping Joanna. "Syukurlah kamu sudah sadar," ujar Joanna lagi dengan helaan napas lega. "Sebaiknya aku mati saja," ujar Gali sambil tertunduk sedih. Memangnya dengan kamu mati masalah akan selesai dengan sendirinya," cerocos Joanna dengan geram. "Tak akan lama lagi mereka akan menghajarku kembali." Gali masih tertunduk. Elang hanya bisa menelan ludah melihat Gali yang babak belur akibat dihajar orang karena hutang-hutangnya. "Aku pastikan mereka tidak akan lagi menghajarmu. Aku akan menemuinya sekarang juga," ujar Joanna menatap tajam pada Gali. "Aku sudah memperingatkan kamu dari awal, jangan ikut campur urusanku jika kamu tidak mau celaka," peringat Gali sambil menoleh Joanna. "Aku tidak peduli, cepat berikan aku alamatnya, aku akan segera menemuinya," pinta Joanna sambil mengulurkan tangannya. "Gali, percayalah, berikan alamat rentenir itu pada kami, aku dan Joanna akan menemuinya, kamu tidak usah khawatir," ujar Elang menimpali. Gali menoleh Elang kemudian beralih menatap Joanna. "Elang akan membantumu untuk membayar hutang-hutangmu pada rentenir itu, kamu bisa menyicil hutangmu pada Elang tanpa adanya bunga yang memberatkanmu," ujar Joanna meyakinkan. Seketika air mata Gali berjatuhan, bibirnya bergetar berusaha menahan tangisannya. "Jo, bagaimana aku bisa membalasmu?" ujar Gali dengan wajah yang dipenuhi air mata. "Elang yang membantumu bukan aku," ujar Joanna sambil menoleh Elang. Elang hanya terdiam sambil memandangi Gali yang terharu dengan apa yang dilakukan Elang untuknya. "Mas, terima kasih. Aku janji akan menyicil hutang-hutangku," ujar Gali sungguh-sungguh. "Sudahlah Gali, sekarang yang terpenting adalah memikirkan kesehatanmu, agar kamu cepat pulih kembali," ujar Elang. Suara handphone Joanna terdengar jelas di saku celananya. Joanna segera mengambilnya lalu melihat layar handphonenya. "Sebentar ya, aku angkat telepon dari Mbak Rani dulu," ujar Joanna sambil berjalan keluar ruangan. Ruangan yang ramai dengan pasien yang lainnya, membuat Joanna tidak nyaman mengangkat teleponnya di sana, ia memilih tempat yang tidak terlalu ramai. "Kamu siapanya Joanna?" tanya Gali menatap Elang. "Aku pacar Joanna," ujar Elang membalas tatapan Gali. "Jika kamu banyak uang kenapa kamu membiarkan Joanna untuk bekerja keras seperti itu?" protes Gali pada Elang. "Itu kemauannya walaupun aku sudah melarangnya." Gali menghela napas lalu menatap tajam Elang di depannya. "Dia wanita yang baik, jangan pernah mengecewakannya. Tanpa kamu perintah aku akan melakukannya," tegas Elang. "Dia wanita tangguh dan pekerja keras. Namun tetap saja dia seorang wanita yang mempunyai perasaan lembut pada siapapun," ujar Gali sambil tertunduk. Selama ia mengenal Joanna, banyak sekali perubahan yang terjadi pada hidupnya. Membantunya meyakinkan dan berani bertindak untuk putus dengan kekasihnya. Bahkan, sekarang Joanna membawa seseorang yang bisa membantunya untuk bisa terlepas dari semua hutang-hutangnya.
Joanna masuk kembali ke dalam ruangan Galih. Joanna menoleh elang kemudian menatap Galih yang sama-sama terdiam ketika Joanna masuk ke ruangan tersebut. "Barani mau ke sini nanti sore," ujar Joanna menatap Galih. Galih hanya mengangguk pelan. Mana alamat rentenir itu?" pinta Joanna. Galih mengambil dompet di samping tempat tidurnya lalu memberikan sebuah kartu nama yang masih dia simpan di dalam dompetnya. "Berhati-hatilah, dia bukan orang sembarangan, bahkan dia bisa bertindak lebih kejam melebihi dari apa yang mereka lakukan kepadaku," peringat Galih. Joanna mengambil dan melihat kartu nama yang diberikan Galih kepadanya. Joanna tersentak ketika mendapati nama yang tertera pada kartu nama tersebut. "Puan Sugandi," ucap Joanna tersentak. Bersambung. 65. Handphone Meisara terus saja berdering di atas meja riasnya. Sedangkan Meisara sendiri sedang sibuk menyisir rambutnya. Pagi itu Meisara bersiap menuju tempat kerjanya. Meisara menoleh handphone yang terus saja berdering tanpa henti. "Dek." Meisara tersentak ketika mendapati Geral yang meneleponnya. Ini adalah kali pertama Geral menghubunginya setelah semalam mereka bertunangan. Meisara mengangkat teleponnya dengan ragu. "Halo, sayang," ucap Geral di balik telepon Meisara. Meisara semakin tersentak ketika Geral sudah memanggilnya dengan sebutan sayang. "Hari ini kamu masuk pagi kan? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit, tunggu aku, ya. Jangan berangkat dulu sebelum aku datang." Sebelum Meisara menjawabnya teleponnya, Geral langsung memutus sambungan teleponnya. Dan memang benar, Geral datang pagi itu dengan mobil Lamborghini-nya, menjemput Meisara sesuai janjinya. "Nak, Geral sudah sarapan?" tanya Bunda Mawar sambil mendekati Geral yang duduk di ruang tamu, menunggu Meisara yang masih ada di kamarnya. "Sudah, Tante," jawab Geral dengan ramah. "Loh, kau panggil Tante? Sebentar lagi kalian akan menikah. Panggil Bunda saja, biar nanti terbiasa," ujar Bunda Mawar sambil melebarkan bibirnya. Geral hanya mengangguk kecil. Rasa canggung masih tampak jelas dari wajah Geral. Ini kali pertama ia mengobrol langsung dengan Bunda Mawar. "Kamu sudah mulai bertugas?" tanya Bunda Mawar. "Minggu depan aku mulai bekerja di rumah sakit Papa, Bun." Geral berusaha mengakrabkan diri dengan mengikuti perintah Bunda Mawar, memanggilnya dengan sebutan Bunda. "Wah, kamu hebat ya, masih muda sudah lulus menjadi dokter spesialis lulusan luar negeri pula," sanjung Bunda Mawar sambil melihat Geral dengan bangga. "Bunda bisa aja, sama aja kok Bun, lulusan manapun tergantung kita juga," balas Geral. "Bunda tidak salah memilihmu menjadi calon menantu, selain baik kamu juga tidak sombong," puji Bunda Mawar lagi sambil menatap Geral. Geral hanya tersenyum sambil menundukkan wajah merahnya akibat sanjungan dari Bunda Mawar. "Oh iya, Bun. Setelah menikah nanti Meisara kerja di rumah sakit aku saja, ya. Biar kita bisa satu rumah sakit, kan lebih gampang, tuh," ujar Geral meminta izin pada Bunda Mawar. "Bunda sih terserah Mei saja, nanti kamu bisa ngomong langsung sama dia," ujar Bunda Mawar. "Iya, Bun. Nanti aku akan coba bicara padanya, semoga dia setuju," ujar Geral sambil menatap Bunda Mawar. Bunda Mawar hanya tersenyum. Seketika obrolan mereka terjeda beberapa saat. "Oh, iya Nak Geral. Bunda minta tolong jagain Meisara ya, soalnya besok Bunda harus pergi ke keluar kota mau ada pembangunan gudang baru di sana," ujar Bunda Mawar penuh harap. "Bunda jangan khawatir, aku akan menjaganya." "Syukurlah," Bunda senang mendengarnya. Bunda Mawar bisa bernapas dengan lega, setelah mendengar kesanggupan Geral untuk menjaga Meisara yang sering ia tinggal-tinggal. Obrolan mereka terhenti ketika Meisara berjalan menuju ruang tamu. "Serius nih kayaknya?" Meisara menoleh Bunda dan juga Geral yang sedang berbincang serius. "Tidak, Mei, Bunda hanya menanyakan kerjaan Geral aja," ujar Bunda Mawar sambil berdiri menghampiri Meisara. Geral ikut berdiri, lalu berjalan mendekati Meisara dan bundanya. "Bicara serius juga gak apa-apa kok, Bun," ujar Meisara terkekeh. "Ya sudah cepetan berangkat nanti terlambat. Kasihan juga Geral yang sudah lama menunggu kamu," ujar Bunda Mawar. Meisara hanya menganggukkan sedikit kepalanya lalu mengajak Geral pergi keluar rumah. "Aku berangkat ya, Bun," pamit Meisara dan Geral, yang sudah berada di depan rumah. "Hati-hati ya," pesan Bunda Mawar. Meisara dan Geral berjalan menuju mobil yang terparkir di halaman depan. Kini mereka sama-sama telah berada di dalam mobil. Geral langsung melajukan mobilnya meninggalkan kediaman Meisara. "Mei,
Panggil Gerald di sela-sela perjalanan mereka. Iya, saut Meisara sambil menoleh Gerald yang masih fokus pada jalanan di depannya. Biasanya setelah bekerja kamu kemana? Tanya Gerald tiba-tiba. Aku biasanya di rumah, kalau ada teman yang ngajak keluar baru aku keluar itu pun tidak sering, karena bekerja saja sudah membuat aku merasa lelah, balas Meisara. Syukurlah, aku suka wanita yang tidak banyak main atau pergi keluar rumah. Aku harap kamu akan jadi istri penurut setelah kita menikah nanti, tutur Gerald tanpa menoleh Meisara. Meisara terdiam, memandangi Gerald dengan serius, lelaki yang baru dikenalnya 1 hari yang lalu. Akankah ia bisa hidup dengan Gerald, lelaki yang menuntut banyak hal padanya? Oh iya, satu lagi, jika kita sudah menikah nanti, kamu bisa pindah ke rumah sakit milik papaku, atau kamu tinggal di rumah saja jika kita sudah mempunyai anak nanti. Aku tidak mau anak kita terlantar karena ibunya sibuk bekerja. Jelas Gerald yang membuat Meisara tercengang, begitu banyak aturan yang diinginkan Gerald darinya. Aku belum mencintaimu, tapi aku akan berusaha menjadi pasangan terbaikmu, ujar Meisara. Gerald hanya menyeringgaikan bibirnya, sambil menoleh Meisara di sampingnya. Baguslah, aku suka wanita penurut sepertimu. Mulai sekarang jika kamu hendak pergi beritahu aku, jangan pergi tanpa memberitahuku, biasakan itu. Tegas Gerald. Meisara kembali terdiam, dia mulai tidak nyaman dengan Gerald yang terlalu banyak aturan, menuntut serta mengekang dirinya. Kamu paham? Tanya Gerald sambil menoleh Meisara yang terlihat melamun. Iya, jawab Meisara singkat. Kini mobil Gerald telah sampai di parkiran rumah sakit. Pulang dari sini aku akan mengajakmu makan siang, ujar Gerald. Meisara hanya menganggukkan kepalanya. Nanti aku akan menjemputmu lagi. Meisara kembali mengangguk. Aku pergi dulu, ya. Meisara membuka pintu mobil Gerald. Stop, ujar Gerald, menghentikan Meisara yang sudah mau turun dari mobilnya. Biasakan cium pipiku, jika mau berpisah, ucap Gerald sambil menunjuk pipinya. Memangnya harus ya? Tanya Meisara risih. Harus, karena sebentar lagi kamu akan menjadi istriku, ayo. Gerald menengadahkan wajahnya, matanya terpejam, telunjuknya masih menunjuk pipinya sendiri. Meisara memandangi Gerald yang masih terpejam menantikan sentuhan bibir Meisara di pipinya. Meisara segera menoleh kanan dan kirinya, dia takut ada orang yang akan melihatnya. Mau ditaruh di mana mukanya jika sampai pegawai rumah sakit ada yang melihatnya. Ketika sudah dirasa aman, Meisara langsung mendaratkan bibirnya pada pipi Gerald. Gerald membuka matanya sambil tersenyum. Nah, gitu dong, ujar Gerald sambil mengedipkan matanya dengan genit. Meisara masih merasa merinding dengan apa yang telah dia lakukan pagi itu. Dia segera melambaikan tangannya lalu berjalan cepat menuju gedung rumah sakit. Mei, apa-apaan sih kamu, memalukan, batin Meisara bergejolak. Ketika Meisara sampai di depan ruang jaga dokter, dia mendengar makian dari dalam ruang jaga. Langkahnya terhenti, Meisara masih mendengarkan dengan awas suara dari dalam ruang jaga dokter tersebut. Meisara melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku telat setengah jam, gumam Meisara. Meisara memutuskan untuk masuk ke dalam ruang jaga, apapun yang terjadi. Ia menghela napas berat lalu mendorong pintu ruangan tersebut. Kamu. Bersambung. 66. Ketika Meisara sampai di depan ruang jaga dokter, dia mendengar makian dari dalam ruang jaga. Langkahnya terhenti, Meisara masih mendengarkan dengan awas suara dari dalam ruang jaga dokter tersebut. Meisara melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku telat setengah jam, gumam Meisara. Meisara memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan jaga, apapun yang terjadi. Ia menghela napas berat lalu mendorong pintu ruangan tersebut. Kamu. Meisara tersentak ketika mendapati dua rekannya, Dr. Vita dan Dr. Jenny sedang melakukan sit-up. Di depan mereka ada Dr. Angga yang sedang bertolak pinggang sambil mengumpat karena keterlambatan keduanya. Sini, bentak Dr. Angga, matanya melebar menatap Meisara. Meisara mengangguk kecil, lalu berjalan ke hadapan Dr. Angga, mensejajarkan dirinya dengan kedua rekan dokter yang lainnya. Dr. Vita telat 10 menit, saya hukum 10 kali sit-up. Dr. Jenny telat 15 menit dan ia harus sit-up 15 kali. Kamu telat berapa menit? Tanya Dr. Angga pada Meisara, matanya menyipit tajam, mengintimidasi Meisara dengan pandangannya. 30 menit, jawab Meisara terbata. Sit-up 30 kali, lakukan sekarang.
Perintah Dokter Angga dengan suara terdengar melengking. Meisara menghela napas berat lalu bersiap melakukan sit-up seperti rekan kerjanya yang lain. Sudah selesai, dok, ujar Dokter Vita disusul Dokter Jenny yang telah menyelesaikan hukumannya. Kembali bekerja, ingat jika telat lagi kamu akan saya hukum 2 kali lipat dari hukuman sebelumnya. Belajarlah disiplin dan menghargai waktu, untuk tenaga kesehatan waktu sangat berharga, karena nyawa akan melayang hanya dalam hitungan detik, tutur Dokter Angga. Dokter Vita dan Dokter Jenny hanya mengangguk kemudian pergi dari ruangan jaga dokter, setelah menyimpan tas mereka ke dalam loker masing-masing. Seluruh wajah Meisara sudah dibanjiri keringat, napasnya sudah terasa berat dan tersengal-sengal. Jangan manja, anak konglomerat atau berduit sekalipun di sini akan saya perlakukan sama, tidak terkecuali kamu, Dokter Angga menancapkan tatapan sinis pada Meisara yang masih bernapas tersengal-sengal. Siapa juga yang mau diperlakukan istimewa? Aku terima jika aku memang salah, balas Meisara ketus. Baguslah jika kamu mengerti, kenapa kamu berhenti? Cepat sit up lagi, perintah Dokter Angga ketika melihat Meisara beristirahat sebentar. Apa kamu tidak berlebihan menghukum seperti ini? Tanya Meisara sinis. Jika aku tidak menghukum kalian seperti ini kalian akan terbiasa mengabaikan waktu, tegas Dokter Angga. Atau jika kamu ingin bebas, bekerjalah di rumah sakit milik kakekmu. Kamu akan bebas melakukan apapun sesuka hatimu, sambung Dokter Angga. Seketika Meisara menoleh Dokter Angga dengan geram. Jangan pernah mengusik masalah pribadiku, apalagi ikut campur, ujar Meisara sambil membulatkan matanya. Aku sudah selesai, sambung Meisara lagi lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dokter Angga hanya melihat kepergian Meisara tanpa membalasnya. Kenapa juga ingin capek-capek kerja di rumah sakit ini? Jika keluarganya punya rumah sakit yang lebih besar dari ini, gerutu Dokter Angga lalu ikut keluar dari ruangan tersebut. Meisara masih kesal dengan tingkah laku Dokter Angga yang sudah mulai mencampuri urusan pribadinya. Pasti lelaki itu tahu tentangku dari Geral, tapi apa hubungan Geral dengan Angga? Ujar Meisara dalam hati, pertanyaan itu terus bersarang di kepalanya. Meisara berniat ingin menanyakan langsung pada Geral tentang Angga jika ia bertemu dengannya nanti sore. Bisa-bisanya Geral bertunangan dengan wanita seperti itu, membuat aku naik darah saja, gumam Dokter Angga sambil mendudukkan dirinya di kursi putar di ruang prakteknya. Sementara itu Meisara dan Elang menatap serius rumah di hadapan mereka. Rumah megah milik Tuan Sugandi. Joanna menghela napas berat, dia pikir dia tidak akan bertemu dengan lelaki itu lagi, namun dia harus kembali berurusan dengan lelaki brengsek tersebut untuk menyelesaikan hutang gali. Kita ke sana sekarang, Jo, tanya Lang yang masih duduk di kursi pengemudinya. Joanna kembali menghela napas berat. Ingat, jangan salah bicara, kamu diam saja, biar aku yang bicara padanya, ujar Joanna menoleh Lang. Lang sedikit mengernyitkan alisnya. Memangnya kenapa? Tanya Lang penasaran. Jika dia sudah marah, bisa-bisa nyawa kita dalam bahaya, jelas Joanna. Lang hanya bisa menelan ludahnya sendiri, sekejam itukah Tuan Sugandi? Ayo, turun, ajak Joanna. Lang hanya mengangguk lalu mengikuti perintah Joanna. Mereka sama-sama memasuki rumah megah di depan mereka. Mbak Joanna, seorang satpam rumah itu mengenali Joanna. Tuan Sugandi ada pak? Tanya Joanna pada satpam rumah tersebut. Ada di markas Mbak, jawab lelaki itu. Joanna hanya mengangguk kecil lalu memasuki pintu gerbang yang menjulang tinggi. Pak satpam tersebut tidak mengantarkan Joanna, karena Joanna bukan orang asing di rumah tersebut. Sekilas tidak ada yang aneh dari penampakan rumah itu. Hampir sama dengan rumah-rumah yang lainnya. Bahkan rumah tersebut dihuni oleh istri dan anak Tuan Sugandi beserta pembantu rumah tangganya, yang sangat ramah pada siapapun. Namun, ada hal yang rahasia. Semua orang tidak boleh memasuki lantai 2 yang menjadi tempat kerja Tuan Sugandi kecuali atas izinnya. Sekalipun anak, istri dan juga pembantu rumah tangganya. Hanya ada satu tangga untuk sampai di lantai 2 tersebut. Tangga yang dibangun di luar bangunan rumah, sehingga tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruangan lantai 2 tersebut. Ayo kita naik ke sana. Joanna menunjuk tangga di depannya. Jo, apa tidak sebaiknya kita menghubungi polisi? Ujar Lang sambil melihat tangga misterius di depannya. Untuk apa? Sugandi lebih pintar dari apa yang kita bayangkan. Sebaiknya kita naik sekarang, tegas Joanna sambil melangkahkan kakinya menaiki anak tangga.
Elang menarik napas panjang lalu mengikuti langkah Joanna menaiki tangga hingga mereka sampai di depan pintu raksasa berwarna hitam. Tak ada desain menarik di sekitaran sana, semua tembok ataupun barang-barang di sekitaran sana berwarna hitam legam. "Jo, biar aku yang membuka pintunya," ujar elang sambil menoleh Joanna. "Jika terjadi perkelahian, segeralah kamu pergi dari sini, jangan hiraukan aku," pinta Joanna. "Tidak mungkin aku meninggalkanmu, Jo. Kita akan masuk dan keluar sama-sama," ujar elang sambil menggenggam tangan Joanna. "Ini pilihan, tidak mungkin kita terperangkap dua-duanya di dalam sana," ujar Joanna dengan suara pelan. Dia tahu betul liciknya Tuan Sugandi, apalagi lelaki itu menyimpan dendam pada Joanna. Akibat cintanya ditolak beberapa kali dan terakhir elang menyelamatkannya ketika ia membawanya ke gudang. Elang terdiam, namun dia percaya dengan niat baik untuk membayar hutang, pasti Tuan Sugandi tidak akan berbuat macam-macam. "Jo, berapapun yang dia minta akan aku membayarnya. Kamu jangan coba-coba mempermasalahkannya, untuk kebaikan kita," peringat elang. Joanna terdiam, tangan kanannya sudah siap membuka pintu raksasa yang terbuat dari besi. Brak, seketika pintu terbuka lebar, bersambung.